Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Bima Yoga. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai analisis isu aktual mengenai pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis isu aktual yang terjadi pada kantor pertanahan meliputi poin manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami dulu apa itu manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Manajemen ASN ialah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara pelayanan publik ialah merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk yang disediakan oleh penyelenggara publik. Untuk world of government ialah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Pada video kali ini, kita memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama ialah identifikasi dan deskripsi isu aktual. Yang kedua ialah penyebab terjadinya isu. Yang ketiga ialah dampak yang terjadi jika isu tidak segera ditangani. Dan yang keempat ialah rekomendasi penyelesaian. Kita akan masuk pada materi pertama, yaitu identifikasi isu aktual. Dari poin manajemen ASN, isu aktual yang kita dapat ialah budaya absensi yang masih sering tidak diisi oleh beberapa PNS, serta sistem sanksi dan penghargaan yang belum maksimal. Berdasarkan materi pelayanan publik, isu aktual yang didapat ialah yang pertama, beberapa petugas loket terkadang masih datang terlambat. Dan beberapa pegawai pelayanan terkadang masih datang terlambat, sehingga berdampak pada menumpuknya pekerjaan pelayanan pertanahan yang melebihi estimasi atau SOP yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan tunggakan. Selanjutnya untuk world of government, masih ada seksi yang belum mengumpulkan evidence kegiatan secara lengkap dan tepat waktu sesudah selesainya kegiatan kepada bagian keuangan pada subbagian tata usaha, serta kurang koordinasi secara intensif antar seksi maupun dengan subbagian tata usaha dalam hal pelaksanaan tugas rutin maupun proyek strategis nasional. Pada kasus ini, untuk penetapan isu utama, saya menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth. Berdasarkan metode USG, isu-isu ini memiliki poin tertinggi pada isu sistem sanksi dan penghargaan yang belum maksimal. Sistem sanksi dan penghargaan yang belum maksimal merupakan akar dari beberapa isu-isu yang muncul. Salah satunya ialah budaya absensi yang masih sering tidak diisi oleh beberapa PNS, beberapa pegawai loket yang terkadang datang terlambat, dan beberapa pegawai lainnya yang masih datang terlambat sehingga berdampak pada munculnya tunggakan. Selanjutnya ialah analisis penyebab isu utama. Di sini saya menggunakan diagram fishbone. Untuk sistem sanksi dan penghargaan yang belum maksimal, penyebab yang didapatkan ada beberapa poin, diantaranya ialah belum ada wujud nyata dari penghargaan dan sanksi yang diberikan, serta belum ada indikator penilaian kinerja pegawai yang jelas, dan pembagian tugas rutin dan PSN belum terdistribusi dengan baik, serta kesadaran sebagian pegawai masih rendah untuk bekerja optimal, dan dominasi persepsi pegawai yang masih menganggap pekerjaan adalah rutinitas sehingga tidak adanya rasa meningkatkan kapasitas diri dan bekerja kurang totalitas. Serta belum ada teknologi pengawasan penunjang selain CCTV dan absen fingerprint untuk melihat progres kerja setiap pegawai secara teliti. Selanjutnya ialah dampak jika isu aktual tidak ditangani. Yang pertama ialah pegawai tetap bekerja bermalas-malasan dan bekerja apa adanya karena pekerjaan masih dianggap rutinitas biasa. Selanjutnya ialah terhambatnya pencapaian target, visi dan misi, serta tujuan kantor pertanahan yang telah ditetapkan sejak awal. Yang ketiga ialah tidak bisa mencapai produktivitas pegawai yang optimal, efektif, dan efisien, serta persepsi masyarakat terhadap kantor pertanahan akan menjadi buruk. Yang terakhir ialah nilai IKM dan IPK kantor pertanahan menjadi turun. Nah, untuk kendala tersebut, saya memiliki beberapa rekomendasi penyelesaian isu, yaitu yang pertama, perlu ditegaskan sistem sanksi dan penghargaan secara tegas dan komprehensif dari pejabat administrasi dan pejabat pengawas. Yang kedua ialah
Sistem sanksi dan penghargaan yang ada perlu ditetapkan sebagai indikator penilaian kinerja pegawai yang jelas, tegas, dan adil. Serta perlu adanya formulir pekerjaan yang memuat jenis kegiatan, target kegiatan yang harus dicapai, dan batas waktu pekerjaan dan alokasi pekerjaan bagi setiap pegawai sesuai analisis kebutuhan kerja pada kantor. Yang keempat ialah perlu diadakannya kegiatan rutin yang berisi tentang sistem sanksi dan penghargaan kepada seluruh pegawai kantor pertanahan, baik itu apel atau morning briefing. Dan yang terakhir ialah perlu adanya monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala atas pelaksanaan sistem sanksi dan penghargaan, sehingga sistem ini akan terus mengalami inovasi demi lancarnya pelayanan pertanahan pada kantor pertanahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam pengucapan kata ataupun terbata-bata dalam pengucapannya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.